Halo, selamat pagi Bapak Sachin, Bapak Laban, dan seluruh partisipan yang telah hadir. Diberitahukan bahwa acara Voice of Tomorrow dalam sesi Digital Journalism dan Multimedia Storytelling akan kita mulai dalam waktu 10 menit. 10 lewat 10. Terima kasih. Halo, good morning Pak Sachin, selamat pagi. Selamat pagi Good pada morning, Dava. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning to all the participant. Hello, good morning, Miss Palki Sharma. Am I audible? Yes, you're audible. I can hear you. Yeah. Okay. Good morning, everyone. So today we are going to run our fourth session of Voices of Tomorrow with session Digital Journalism and Multimedia Storytelling. But before that, uh, I will give the speech for Mr. Sachin. Pada Pak Sachin dipersilakan. Terima kasih, Dava. Dan terima kasih semuanya yang hadir untuk episode ini dari seluruh Indonesia. And welcome to Palki Sharma and Laban Laisila from Narasi TV. Palki is a very famous journalist from First Post, and we have been seeing a lot of her content on digital channels. And so is Laban. Laban Laisila from Narasi TV is also very heavy on digital journalism. So I think today we're going to have a really good session. I'm just using a little bit of mixed language, Palki, so that I also talk to the local audience. Yes, of course. But we have actually about 170 journalists who have signed up for this program. But at any given time, the live session, because they all have jobs to do at their newsrooms, we have 40 to 50 who join the live session, and then our team will do the offline session with them using the video. And we do it over the week. We cover all the 170. So, of course, the live session is the most important one where people can interact, ask questions, and set the narrative for what we want to learn today from two of our most, I would say, esteemed and distinguished mentors for the digital journalism and multimedia storytelling episode. So thank you with that. Terima kasih semuanya. Nanti Anda bisa menikmati episode ini karena ini sangat menarik karena Anda juga udah lihat di Indonesia digital udah besar sekali, and kita udah ada berapa channel yang punya beberapa viewers lebih besar di digital daripada mereka ada di televisi biasa gitu. So dengan itu saya balikin ke Mr. Dava. Thank you, Dava, and Palki and Pak Laban have a great session today. Thank you. Ambassador Sandeep will join us a little later, and he will give us an address after, probably in between the session, in between Palki and Laban session. Thank you so much, and back to you, Dava. Okay, thank you so much, Pak Sachin, for your speech. Okay, so I think right now we are going to start our session, which is digital journalism and multimedia storytelling. So I will start with Miss Palki Sharma, and I will read some of her introduction before her presentation and her talk show on today's session. So she is an Indian journalist with more than 20 years experience in journalism career span, graduate with master degree in communication and journalism from ICG Institute for Educational Research and Development. She has very solid educational background with her C1 French language certification, also her 2 decades professional experience that shaped her as one of the India's most respected media figures. She was worked with leading media houses such as Doordarshan, Hindustan Times, CNN News 18, following with WION, where she gained global recognition through award-winning program Gravitas as managing editor, and she currently serves as the managing editor at First Post Network 18, where she leads flagship programs like Flashback and Vantage with Palki Sharma. As a journalist with broad international relation, diplomacy, politics, and global experience, she has been honored with several prestigious awards, including the Best International News
show in English at NBA 2024 Gravitas, the Outstanding Contribution to Media Award by AIMA in 2022, and the Bharat Asmita Jana Jagaran Shrestha Award in 2023. And she honored Most Stylish Journalist at the Lokmat Stylish Award in 2023, reflecting her influence beyond media. I'm here with Ms. Palki Sharma here. Good morning, Ms. Palki Sharma. Good morning, namaskar. Okay, good morning, and the time is yours. Thank you so much for the introduction, and thank you for having me here. It's wonderful to be amongst so many curious young people, restless minds from Indonesia. It's always good to meet young journalists because one learns a lot from them. I think we are separated by an ocean, but I relate because we are also connected by ideas, by culture, by history, and so it's and today by journalism. So it's a privilege to be here. And I'll start with a confession. When I started journalism, the breaking news machine was a teleprinter. I don't know how many of you have seen a teleprinter. And the internet was a luxury. Social media was as good as non-existent. The newsroom was a temple, and the 9 p.m. news was the gospel. But that picture has completely changed because news does not wait for 9 p.m. It breaks at 9 a.m., then it breaks again at 9:03 a.m., then 9:05 a.m., 9:07, 9:15. It is like an endless scroll. And news competes with cat videos, it competes with memes, it competes with dance reels. So our biggest rival, you could say, is not another channel, it is distraction. It is the limited attention span of our audience. And that is digital journalism for you. It is fast, it is relentless, it is ruthless, but it's also very, very exciting. It's very democratic, it's inclusive, and it's liberating. You could say that never before has a 22-year-old with a smartphone had the same reach as a mainstream media empire. So if your story is powerful, if your video is sharp, if your headline is honest, it will travel. You do not need the very elaborate paraphernalia that you did need at one point in time. But of course, there's a flip side as well. Digital has made storytelling easier, but it has made truth harder. Because now anyone can publish, anyone can amplify, but not everyone is verifying. And that spreads fake news. It spreads faster than the truth. And that makes our jobs as journalists that much harder and that much more important. And in this mix, we also have AI, artificial intelligence. It can write scripts, it can edit videos, it can also generate headlines in seconds, which is very impressive. It's also very useful. But we always have to remember that while AI can process data, it cannot replace judgment. AI can stitch words, but it cannot or does not ask uncomfortable questions. That is our job. That is where humans, that is where journalists come into the picture. And that is what makes all of you indispensable. So the question, I suppose, is how do we survive in this very complex and changing environment? And how do we thrive? I can only say that we have to remember a few points. First of all, while speed is important, so is sense. Being first is useless if you're wrong. Always remember that. And in a digital world, credibility is your real currency, and it is maintained over a period of time. So chase speed by all means, but not at the cost of accuracy. The second thing I want to tell you is that format follows story. I know that it's impossible to explain climate change in a 60-second reel, but it can be a very good hook to get the audience interested, for them to consume a larger video. So find that hook. Find the format that your audience is interested in and tailor your story accordingly. The third is
You have to look for engagement, not noise. Do not chase clicks, chase conversations. Because journalism is not about going viral. That has a very, very short shelf life. Journalism is about staying relevant. When the big story breaks, when it really matters, will your audience look for you and come to you? That is what you have to earn. And finally, I think it's important for all of us to remember why we started. Why are we journalists at all? Our job was never meant to flatter power or echo trends. We are here because we decided to question. We decided to challenge. We decided to inform the world. And that purpose does not change no matter what format you're in. If you're writing a story on parchment, or if you're posting on Instagram or experimenting with AI, that basic tenet of journalism does not change. And I think this is where India and Indonesia can really learn from each other, because we are two young nations, we are two vibrant democracies, we are two digital powerhouses. And our story is about climate, about democracy, about technology, are not just national stories. These are global stories. And if we tell them together, if we tell them well, the world will listen. So here's my message for you, the voices of tomorrow. Embrace technology. Use every tool that you have. Tell stories in video, audio, text, even memes if you have to. The problem is not the format. But do not forget this very basic thing. Platforms will change, algorithms will change, AI will evolve. But storytelling will not change. The basics of storytelling remain the same. So trust is your North Star. Curiosity has to be your compass at all points. No matter how many years you've spent in the profession, you have to be hungry for the next headline. You have to be curious. And I dare say, courage is your only armor. Are you ready to tread in places where others do not want to? Are you ready to ask uncomfortable questions? I think these are the basic things that you have to remember. I don't want to take a lot of time giving a long lecture. I look forward to your questions, and I look forward to indeed learning from all of you as well. Thank you so much, Ms. Palki, for your speech during this session for Voice of Tomorrow. I really interested in engagement is not is different than noise, and then in the importance of our writing, the importance of our kind of reporting is staying relevant, not just to looking for viral things, or just looking for audience, but we have to stay relevant, because in this era we know that every platform has their algorithm, and then has their audience interaction, and audience that can make us they can make us confused, but we have to stay relevant to our news. Okay, thank you so much, Mr. Palki Sharma. And first, to ignite our discussion here, we have some question that I will read it out first. That First Post has become a global platform for India journalism. What are the key ingredients for turning local stories into narrative that resonate internationally? How do you go about this process step by step? So at First Post, what we do is we pick stories that have global resonance, because our audience is global. If, for instance, a protest is happening in France, we saw a protest 2 days back over a budget, but it exploded into something much bigger. First of all, we have to tell it as a story. And the basic thumb rule that we go by when we sit down for an editorial meeting in First Post is this: that if you're pitching a story, if you're a writer, and all writers, everyone in the editorial team pitches stories. So
the basic understanding is that please pitch the story that you yourself will watch. Mhm. Are you interested enough in it? And if you have 5 minutes in a day to watch something, will you watch that story or not? So that is number one. Second, you tell the audience what is happening, and you have we have a checklist. Are the pictures very good? Is the headline very dramatic? What about the data? Is there historical context? And will it find resonance beyond a niche audience? Ideally, we have to tick all these boxes. So I come back to the protest in France. We start with what's happening. The pictures were very dramatic. We tell the audience that this is what the protest is about, and France has seen a political churn and so on. But then we take it to a broader canvas about young people asking for more, about governments dealing with debt. So then the themes, while the stories and the specifics may be relevant to a particular country, I think the themes are largely very common. We're all dealing with the same things. We're all dealing with corrupt governments. We're all dealing with young people looking for better jobs, better pay scales. We're all dealing with wealth inequality. We're all dealing with the advent of technology. So we all connect in that sense. So I think that's the idea, that to take a local story international and to make an international story local, so that if you're watching me from Ghana, if you're watching me from Guinea-Bissau, Cambodia, anywhere, you may see it as an interesting story that will at some point impact your life. I think that's the idea, to always try and get more people interested. Okay, thank you, Ms. Palki, for your answer. So I really encourage to all the participants to ask some question for Miss Palki Sharma here, and we are going to hear some interesting and also knowledgeable information from her. And here is the second question, Miss. What lesson or example from your journey in India media would you share with Indonesia journalists who want to challenge stereotype and tell bold, independent stories? What lessons? Like I said, when I started, it was the analog world. And I remember some of the first shoots that I went for as a TV journalist. We used to go as a big team of 5-6 people. Today, I see my younger colleagues carry a Mojo camera, a Mojo kit, mobile journalism, and they do everything with that phone. That is how much technology has changed the process of news dissemination. When I worked for print media more than 2 decades ago, to write a story, to put together inputs from various experts, sometimes it would take 3 to 4 days because people would not be available. They would say, come and meet me at such and such time. And you had to get quotes from them. Today, I give somebody a story, they can Google it. Forget Google, they'll give me a script in maybe 2 minutes with ChatGPT, right? So things have moved at a very, very fast pace. But I think that if as journalists we don't do our homework, then we run the risk of exposing ourselves very quickly. What I have learned over a period of time is that, again, the basics do not change. No matter how much you think you deal with stories on a day-to-day basis, as a journalist, you always have to read. Please find your sources of credible information, read anything, read history, read fiction, whatever you have to, whatever interests you, but read every day and write every day. That will keep you, how do I put it? That'll keep you in touch with, and it'll hone your skills. You have to have that. Again, curiosity is very important. You need hustle. You need to be imaginative. People who watch us think that we just come to a place and start speaking. But for all those of you who've done live reporting, I think 60% of the challenge is logistics. 40% is the story itself. So you have to be a master of your story.
and go with the flow while we all prepare, while we all come up with ideas. And when you're open to challenges, then you find some of the most exciting stories that I've covered are stories that I never planned to cover. I was just curious enough to be there at that time and to see what will come my way. And a lot came my way. So I think that's the best part of our profession. No 2 days are alike. Every day you learn something new, you talk to people, you engage with them. And yeah, I suppose, I don't know if that answers your question. I think I got carried away, but. I think this really answered the question from the lesson that you share as your experience before and in journalism. And here is the third question, Miss Palki. This is the question from Chandini from Jakarta. With the lack of byline in video journalism, how to find a distinction or voice for myself? Yeah, that is interesting. See, if you are a person who is on camera, and that's always a challenge. I mean, for maybe of the 200 people that work in one newsroom, 15 will find themselves on air. The remaining will be working behind the scenes and not be seen by the audience. And that is something that I suppose you sign up for. If you want to be an on-air, on-camera face, then that is the direction in which you work. If you're a writer, if you are a video editor, and these are very, very important people. Without them, I mean, I'm sure all of you know that a lot of people in a lot of professions say that this is about teamwork, but for us, it really is about teamwork. If one person drops the ball, then the entire show can crash. So you have to decide what you want to do and what role do you want to be in. Having said that, while the Indian media space is very vibrant, I also say that the industry is very small. We have 400 registered channels in India, by the way, and thousands of unregistered platforms, digital platforms. And yet, when we go looking for talent, we see that the pool is very small. And after the kind of time that I've spent, I think I know a lot of people. So if your work is good, then you will be recognized. But if you want public recognition, then you have to ask for a profile where you interact with the public. Okay, thank you so much, Palki, for your answer for the question from Chandini. I think this is a very interesting topic and very insightful information that you gave. So I think we have more. We have so much a question here, Miss Palki Sharma, and this is the question from Wibi. What challenges come with developing subscription-based journalism in India, and how can they be addressed? Oh, it is a very, very challenging space to be in because I think people assume that news media is a common good and it should be made available to them for free. But that's a misconception. And I've been saying it for years now. Every platform I get, every podcast I go to, I say the same thing, that if it is free, you are the product. That's what they say about technology. I think that can be true of media as well, because newsrooms employ people. News distribution requires a lot of monetary capital investment. News dissemination comes at a cost, even in the digital space. And so this is, at the end of the day, a business. And a business has a P&L, and we have to make money. So where do news channels, news platforms, digital platforms, newspapers, where do they make their money? They get advertisers, but then the advertiser, ideally they shouldn't, but they do have a presence. If a car company is sponsoring your show and that car is involved in a crash, it is going to be that much harder for you to question their technology. I mean, ideally, it should be two separate things, but we are not in an ideal world. And so things sort of spill into each other.
The second source of money for a lot of media platforms is government advertisements across the world, right? And that also has some sort of a bearing on editorial decisions. The third is paid news, which is the worst of the lot, where you're giving product reviews, you're talking about a new scheme, and you're presenting it in a way that it is news, but it's actually something that someone paid for. Should we be doing it? No, we shouldn't. But how do we pay the salary for the next month to our 50 or 100 or however many employees that we have? So I always say to all the young people out there who are watching news, if you are ready to pay 400 rupees, at least in India, so $3, $4 for a cup of coffee, then think about paying for news as well. If you pay for news, then news remains independent, and subscription is the way to go. But I think there's a lesson for journalists as well. We have to create something that is truly compelling, that truly stands out. If you're going to make a story out of what Donald Trump posted on Truth Social yesterday, nobody will watch it because they can go to Truth Social themselves and see it. So what is the X factor in your product? It's an interesting time, but I think subscription is the way to go. It's the holy grail that everyone is chasing and most are failing to achieve. Okay, thank you, Ms. Palki. And this is from Ade from Berita Jateng. So this is the situation that happened in Indonesia. So we see a growing number of what we call as homeless media or citizen-based journalism account that not under the press council. Yeah, they just publish it freely on social media. As journalists, we are required to verify facts and cross-check with sources before publishing, which often take time. Meanwhile, this citizen-based journalism can just upload instantly, and audience may consume their version of event first. How do you think journalists should deal with this challenge so that we don't lose the speed race and at the same time we don't compromise the credibility of our journalism? It's interesting how you put it, homeless media. So citizen journalism is something that became very fashionable more than a decade ago. And at that point, I remember the 2007, 8, when I was in TV, we used to ask our audience that such and such thing has happened in one of the cities or towns. And if you happen to be there, make a video, send it to us. And at that point, it was seen as a tool of viewer engagement, that the viewer feels that they're part of the process and they're not just consuming the news, they're also contributing to it. But over the years, with the explosion of technology and social media platforms and everyone armed with a smartphone and the latest tools, people are putting out a lot of content, like you said. It is a real risk because people are not verifying. Unfortunately, a lot of journalists are also not verifying. And so, so facts have become a casualty. For the consumer, for the audience, my message is simple, that you have to choose your source of information very carefully. For journalists, it is tricky, but again, I say that the basics have not changed. You know, when I started, we were taught some very simple things. That if this has been said on record, if some information has been shared by a government agency or it is a matter of record, then you share it as it is, an attribute that the Ministry of Defense has said this, right? But if it is source-based, then you have to have a two-source confirmation, not one. Get it from two different people if you can't name them. But that took time. Today, nobody is waiting for a two-source confirmation. So we run the risk of putting out wrong information. And we see it happening too often. In fact, even in with agencies like Reuters and AP, increasingly we're seeing that they feed us something and then a day later they say, kill this video or kill this information because we've checked it again and it is wrong.
But by the time I've already put it out on my platform. And even if I tell the audience today that what you watched yesterday was incorrect and we are sorry for that, the same person may not return to me today. And they may have just watched it yesterday. So this is a real challenge. The only thing we can do is tighten our processes, is to strengthen our guardrails and make sure that we do not put out incorrect information. And I'm a firm believer of the fact that if you do it consistently, if you do it over a period of time, the audience will come to value you. So at least on First Post, we say, don't come to us for breaking news. Come to us for news that you can rely on. Yeah. Okay, that's really interesting that how we face that challenge in today's situation, especially in Indonesia that Made has asked. So this is from Fauzia from Solo. Is there a way to tell a good story, or are there any suggestion for books, articles, channels that we can follow so that we can create news with a good storytelling method? Is there a way to tell a good story? I think there are many ways. I'll tell you the one that I think is a good way to tell a good story. I just mentioned the boxes. You have to create your own checklist of what your story should have. For me, a story should definitely have data. A story should definitely have context. Because we are in the digital space, videos and pictures are always more powerful than words. So use the best videos. Do not assume that the viewer knows what you know. So at the risk of sounding repetitive, I always give the full form of every abbreviation that I use. If I say ASEAN, even if I've told ASEAN about ASEAN in the previous story, I will not assume that you've stayed with me for the past 10 minutes. I will assume that a new viewer has joined me. So every time I say ASEAN or WTO or BRICS, I will tell you what that is. I will give you the full form and give you one line in context so that everyone is on board, right? We, as journalists, we deal with a lot of information that becomes easy to process. But think of your viewer as a child in grade 5 or 6. The other thing that I do is I try to give only one piece of information or one idea in a sentence. I break it down. Because like I said, the attention spans are very low. There was a time when people were reading Thomas Hardy's very complex texts or Gore Vidal or whatever you have. Today, that tribe is shrinking. Today, people are watching very short, concise reels and videos. So you have to meet them where they are. You cannot expect them to come to you and consume formats that you are comfortable with. So I think it's important to challenge yourself and to find that hook, really. The kind of stories that you tell, when you come home, a lot of you are journalists, when you reach home, whoever you meet, your partner, your parent, your child, how would you start telling them something? You would start by saying, what happened today? I was going and then there was this big crash that I saw on the road or something. That's how you would put it. But when you tell a news story, why do you become less conversational and more serious and more? So you have to make it engaging. And everyone has to find their own way to do it. There is no one particular way. But I think for me, this is what works, that it has to be conversational, it has to be simple, it has to give the viewer value for time. If you have come to me to watch what everyone else is also showing, how will I stand out? I will give you something that maybe others aren't. Okay, thank you, Miss Palki, for your answer. And this is the question from Ali. So he has two question, and this is going to be the first question. How can you convey journalistic ideas concept across different media? Certainly, platform like Twitter, YouTube, Instagram, and other have distinct cultures,
because their user have different personality, speaking from the perspective of Indonesia. Yes, we see that. We see that some stories that we do really well on Twitter, but they tank on Instagram. And to my surprise, a lot of news that we put out does fairly well on Snapchat. I never expected that to happen. I'm not a user of Snapchat. I still think of it as a platform for face filters. But some people in my team, some younger people said that we should put out news. So I think you have to first of all identify who is your target audience. For me, I think my target audience is the LinkedIn audience. They're young professionals who do not want to waste their time with petty politics, who want to understand trends, who think of themselves as global citizens, and who want to understand what is happening in their world in every sphere, so that they're ready for a conversation in any scenario. So they should know the broad geopolitical moves. They should know about how technology is shaping our lives and our work lives. They should know about policy decisions that may impact them. They should also know about what is happening in the entertainment space, how one Demon Hunters movie has single-handedly pushed up the economy of South Korea. They should know about which bird is being brought back from extinction. So basically a little bit of everything, right? Twitter is a more politically heated space. Instagram is a space for lighter stories, more video. So you have to, I think you can't do it everywhere. You first identify your target. You create a product that aligns with what your target audience wants. And then you slowly diversify your offering if you have the bandwidth to do that. Okay, thank you so much for the answer. And this is going to be the last question for this session, Miss Palki, and this is really relevant to our society and also in today's era. How can the use of AI strengthen narratives that can integrate perspective from multiple media outlets, key figures, and other news sources? And how come we face the challenge in AI development? I think we have to first of all accept that AI is here to stay. You cannot wish it away. That's a good place to start. From there, the second realization has to be that it is a tool. It is meant to work for you. You are not meant to work for it. Right? The joke earlier was that people carry a smartphone and it is making them dumber. They're not using their brains at all. Please use your mind at all times. Please use your judgment. As technology invades every aspect of our life, the human qualities will become that much more important. Empathy, judgment, critical thinking, these are all unique attributes of human beings. You have to hone them. AI can be a tool, just like Google search became a tool. Just like posting videos on Twitter became a tool to amplify your voice. AI is a newer tool. We do not understand it as well. It is still being developed, and there aren't enough regulations and guardrails around it. So it feels more overwhelming. But in our newsroom, I can say we've already started using some AI tools, and to very good effect. So if you want to create shorter videos, reels, you have very good editing tools, you have very good writing tools, but you cannot depend on an AI script. You still have to do your own thing, create your own magic, and that is what is going to make you stand out in every aspect of the world where AI is being used, from writing your CV to writing your story to whatever you want to do. So use AI, master it, learn the tools, but do not lose touch with your human side, because that is what is going to take you to the next level.
Thank you so much, Miss Palki. Due to the participant encouragement, is it okay if we have two more questions, Miss? Yeah, absolutely. Okay, so this is from Ira from Katai Data. So, in your perspective, with audience flooded by information on social media platform, how can journalists stay connected and engaging to audience? Um, you have to develop your unique style. You have to develop a relationship with the audience, I think. That is the way to do it. When, say, 2, 3 decades back, it was a one-way flow. Hmm. Like news starts at 9 p.m. The anchor comes and tells you this is what happened. The leader shook hands with the other leader. These policies were announced, and you just had to watch. You had no say in how this news was presented. But with social media, mass communication has become a two-way process. Hmm. Today, my audience is telling me in real time what they like, what they do not like, what they think of my story, what they think of my selection of pictures, everything. There is real time feedback and a lot of it. And we are telling the audience to be constantly engaged. We are not telling them to just watch. We are telling them to like, comment, share, subscribe, right? So we are building a community. And that is what our effort has to be. That I see that in my show when I'm, there are people who join us every day on YouTube. Sometimes I feel they're not even watching what I'm saying. They're just talking to each other, and they found each other on that YouTube platform while watching Vantage. So I think we are all trying to now build communities at a time when people are flooded with a lot of information on social platforms. You have to again find your tribe and stick with it. And if you are consistent in your delivery, then you will find those people who will come to you day after day. In an age where appointment viewing has gone, you can still achieve it. Okay, great. Really great answer. Thank you so much, Miss Palki. And this is the last question. Your reporting often blend sharp analysis with humor and subtle sarcasm. How do you strike the balance between being engaging and being respectful, especially when covering serious global issues? I think humor is an underappreciated tool of communication. Our world is anyway so serious. There are so many wars and challenges, and so a little bit of wit, I think, goes a long way in making our product more palatable. And I don't know if you've visited India, but I come from that part of the world where sarcasm is a way of life. I'm from Rajasthan. People talk to each other like that. If my parents are very nice to me, I'm worried that I might be in trouble. So I think that's how I was wired, and it comes through. But I think that there is a lot to be said about humor and wit in any form of communication. And if you can keep it light, while not taking away from the seriousness or importance of a subject. It makes for a good story. Okay, thank you so much, Miss Palki, for your session here. It's very insightful and we gain very so much knowledge regarding this digital journalism. And thank you so much for being here as the mentor and as the speaker here. Thank you so much. I really appreciate your time. I really appreciate your session here. Thank you, Miss Palki. Thank you for the questions, and I hope it was worth your time. And I look forward to more engagements. All the very best to all of you. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much for the session from Palki Sharma. So right now we are going to move to the second session with Bapak Laban Laisila, and I'm going to conduct here with Indonesia. Selamat selamat pagi menjelang siang, Bapak Laban. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Oke, selamat siang Selamat semua. Selamat siang. Baik, sebelum kita mendengarkan bagaimana presentasi dan kita
melakukan diskusi bersama Bapak Laban, saya izin untuk membacakan brief introduction ya Pak, untuk sebelum Bapak mempresentasikan ini. Bapak Laban Laisila merupakan seorang jurnalis dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, 20 tahun dalam produksi berita, jurnalisme, investigasi, dan program talk show. Saat ini, beliau merupakan Head of Newsroom di Narasi yang turut serta dalam mensupervisi program unggulan seperti Mata Najwa, feature investigasi Buka Mata, dan berita harian. Sepanjang karirnya, Bapak Laban telah meniti pengalaman sebagai produser Mata Najwa di Metro TV, news editor di suara.com, dan juga news producer untuk ABC Australia melalui Radio Australia, dengan fokus liputan pada isu politik, kontraterorisme, perdagangan, hingga lingkungan. Sebelumnya, beliau juga berperan sebagai presenter, jurnalis, dan produser di KBR 68H, memproduksi berita mendalam mengenai politik, hak asasi manusia, dan isu sosial. Baik, Bapak Laban, mungkin untuk sesinya dipersilakan. Baik, thank you Dava, and good morning everyone, and welcome to the seminar on digital journalism and multimedia storytelling. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Indian News Desk and Embassy for their generous to support that made this even possible. And as we proceed, I would like to apologize to Mrs. Palki Sarma and all in advance if I switch to using Bahasa Indonesia for the rest of the seminar. It's because this is not out of disrespect, but to ensure the clear and effective communication. And thank you for your understanding, and I look forward to engaging the insightful for this discussion. Dava, apakah saya bisa memulainya dengan membagi atau share materi saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan. Bentar ya, saya cari dulu. Oke, kayaknya bisa ini. Bentar. Ya. Bisa terlihat? Sudah? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Masih belum terlihat. Oke, sip. Sekarang bisa. Mudah-mudahan bisa. Sudah? Sedang memulai? Sudah? Belum, Pak. Masih memulai untuk sharing screen. Oke, sudah. Oke, Bisa sudah. terlihat. Baik. Biar tidak ini saya. Jadi sebelum saya memulainya, saya ingin memberi judul pada presentasi saya kali ini karena memang dibuat secara cepat, begitu ya, dalam waktu beberapa jam. Tapi saya yakin betul bahwa persoalan kita sama, dan apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa menjadi salah satu ide buat teman-teman dan di media teman-teman. Bagaimana nanti misalnya melakukan aktivitasnya dalam membuat karya, dan bagaimana strategi dari media teman-teman bisa engage, atau yang tadi bahasa Sarma bilang itu, Palki Sarma bilang itu, bisa menciptakan atau meng-create conversation, gitu ya. Itu yang paling penting, yang paling terpenting. Nah, kenapa saya menyebutnya sebagai salt in the ocean? Kita tahu bahwa belakangan, bahkan sejak 2014, di mana pemilu di Indonesia dimulai pada zamannya Jokowi, disinformasi periode pertama Jokowi, maksud saya, disinformasi dan disinformasi sangat masif dan berkembang lebih masif 2019, bahkan menjadi lebih besar lagi pada 2024 lalu. Yang tadinya platformnya hanya sedikit, gitu ya, lalu dia berkembang. Sebetulnya kalau ngomong soal kebohongan dan disinformasi itu sudah terjadi bahkan sebelum ada zaman digital, ya. Ada beberapa media yang menyebarkan bohongan, bahkan gitu ya, sangat manually adalah gosip, bisik-bisik dari ibu tetangga, gitu. Tapi sekarang mediumnya berbeda.
Nah, atas dasar itu, ya, narasi punya kepentingan bahwa tujuan kita itu bukan lagi bukan lagi seperti menggarami lautan, ya, tapi kita ingin memberi sesuatu yang berbeda. Nah, informasi yang kita sampaikan dari pertama kali kita menjadi jurnalis itu tuh seakan-akan kita kesulitan membuat engage dengan masyarakat, even membuat social movement dalam konteks yang sangat positif, yaitu memberi masukan kepada pemerintah, kritik kepada pemerintah, membangun society, ya, membangun society, atau membuat masyarakat tercerdaskan lah, bahasanya begitu. Nah, ujuk-ujuk objektif tadi, malah kita akhirnya jadi kayak menggarami lautan. Kita kalah gitu ya dengan pertarungan yang ada di sosial media, pertarungan yang ada di sosial media, sehingga apapun yang kita buat, berapa juta media pun yang masuk ke dalam sertifikasi atau bertarung dalam mendapat sertifikat dari Dewan Pers. Saat ini ada 30.000 bahkan yang mengajukan sertifikasi, itu akan tetap kalah. Gitu. Nah, narasi datang yang tujuannya bukan pengen menggarami laut. Ini bahasa yang pesimistis yang saya menggunakan sebetulnya, kata salting the ocean. Ini beberapa kali sebetulnya saya juga menyampaikan itu ke beberapa diskusi. Nah, narasi muncul itu, ternyata harus sebentar. Oke, terlepas ya itunya? Iya Pak, sedang terlepas. Sebentar. Terlepas, sorry sebentar ya. Nah, lagi asik-asiknya nih. Iya sudah terlepas nih Pak. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Baik, Maaf. tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa. Ya. Oke, sudah terlihat Pak. Sudah ya. Ini seharusnya saya bisa menggunakan ini. Nah, oke. Ya, narasi itu didirikan itu pada 2017. Beriringan dengan Mata Najwa off dari Metro TV. Bahkan sampai sekarang kami mengkategorikan newsroom kita itu sebagai newsroom yang mungil. Ya. Awalnya bisa sampai 35 orang, saat ini bahkan kurang dari 20 orang, apalagi setelah masa-masa layoff kemarin. Jadi makin mengecil sekali, makin mengecil saja. Tapi apapun bergeraknya, apapun kondisinya saat ini, kami tetap dalam posisi yang punya objektif tidak hanya ingin menggarami lautan, tapi juga menjadi salah satu yang bisa ngelit, ya, media yang bisa ngelit bersama media-media arus utama lainnya dalam membuat atau meng-create percakapan publik untuk mengkritisi pemerintah, untuk membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Nah, apa yang menjadi fokus narasi hingga saat ini? Kami fokus pada 4 pilar konten. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebentar saya agak terganggu dengan kami fokus kepada 4 pilar konten, yaitu environment atau lingkungan, anti korupsi, women empowerment, dan keempat adalah tolerance. Jadi kita mengkampanyekan toleransi. Gitu. Pertama kali memang di awal-awal kami hanya memproduksi yang namanya talk show. Kalau di India mungkin sama seperti Parthi Sharma, kalau tidak salah
kalau tidak salah nama programnya adalah Vintage with Palki Sarma, ya, yang sangat terkenal di YouTube dari media First Post. Kami memulainya dengan Mata Najwa. Begitu keluar, Mata Najwa diakuisisi oleh Narasi, lalu memulailah kita bermain-main di dunia digital. Karena kami paham bahwa ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu dibenahi dari misinformasi dan disinformasi lagi. Alasan kenapa kita memilih sosial media, kita tahu bahwa salah satunya itu ya, kita tahu kalau bahasa Palki Sarma tadi menyebut bahwa kita harus tetap relevan. Relevansi itu bukan hanya dari konten, tapi relevansi berawal juga atau ditempa juga dari yang namanya tools atau alat atau medium apa yang kita gunakan untuk menyebarluaskan ide-ide kita, karya jurnalistik kita. Jadi itu sangat berpengaruh. Kenapa akhirnya kami memilih? Ya alasannya adalah mau tetap relevan. Dan yang paling penting adalah perlu teman-teman ingat, kita tahu betul pada tahun 2019 dan 2024 kemarin, para pemilih muda atau mereka yang audiens di digital, ya, menurut catatan pemilu saja, bukan sampai catatan yang jauh lebih dalam yang saya kutip dari Nieman Labs misalnya dari Reuters, ada 60% pemilih muda di Indonesia dari 2019 sampai 2024 kemarin. Artinya ini adalah pasar yang bagus kita berpenetrasi, media penetrasi, mempengaruhi, membuat pengaruh, tentu pengaruh yang lebih baik, dalam konteks pengaruh yang lebih baik. Itulah sebabnya akhirnya kita memutuskan, Narasi memutuskan untuk pindah, switch, tidak lagi bermain di medium yang konservatif, ya, seperti terestrial, ya, di televisi, tapi kita memindahkan semua medium kita untuk mendiseminasikan karya kita ke sosial media dengan fokus 4 pilar konten ini. Nah, kami mengkategorikan penonton kita adalah the mindful and the nowness. Jadi kita mencoba mendefinisikan kita mau audiens yang kayak gimana sih. Nah, audiens target kita itu adalah 17 tahun sampai 35 tahun. Mereka kita kirimkan dalam 2 archetype, yaitu the mindful and the nowness. Apa itu the mindful? The mindful adalah mereka yang anak-anak muda yang menginginkan informasi yang jauh lebih dalam. Tanpa menyebut lagi kebaruan, tapi mereka adalah orang-orang yang menginginkan jauh lebih dalam. Itu akhirnya merujuk atau menurun pada objektifnya narasi gitu. Selanjutnya nanti akan selesaikan di belakang. Dan juga the nowness. The nowness adalah orang-orang atau anak muda atau audiens kita yang menginginkan kebaruan. Bukan kecepatan lagi, tapi kebaruan. Nah, the mindful and the nowness ini mereka akhirnya adalah orang-orang atau audiens kita yang ingin menciptakan conversation atau engage dengan media dan kehidupannya masing-masing. Kira-kira begitu. Oke, kita maju lagi. Dengan alasan itu juga, ketika kita melakukan FGD, bagaimana sebetulnya media diinginkan, bagaimana publik sebetulnya menginginkan media menyajikan informasinya, mediumnya apa yang digunakan. Lalu kami akhirnya turun bagaimana caranya kita fokus menjawab hanya 2 pertanyaan ketimbang kita berlomba pada kecepatan, karena kita tahu ketika kita berlomba pada kecepatan maka kita sudah kalah dari media arus utama yang lebih dulu bermain dengan kecepatan sejak tahun 99. Tanpa menyebut namanya, misalnya kita tahu bahwa .com itu atau .co.id, even .co itu sudah jauh lebih cepat. Maka kami memilih media-media kita dikenal sebagai media narasi, maksud saya, dikenal jauh lebih lambat. Ya, kita hanya menjawab dan fokus pada 2 pertanyaan saja. Apa itu? How dan why. Karena kita tahu di dunia sosial media yang sangat masif, cepat, ya, sangat masif dan cepat, bahkan kita tahu ada
kecelakaan di mana misalnya di Papua misalnya, itu jauh lebih cepat bukan dari medianya, Bang, dari orang-orang yang punya akun-akun sosial media. Jadi kalau ngomong who, what, when, where, selesai. Saya pikir kita sudah saatnya media saat ini sudah tidak lagi mencari itu, gitu ya. Karena kita tahu memverifikasi itu ya, tapi kalau mencari itu tentu tidak menjadi tujuan utama. Bagaimana supaya kita tetap relevan? Maka kita harus bisa menjawab how dan why itu. Otomatis sebetulnya narasi tidak hanya belajar dari bukan belajar, tapi narasi bukan hanya mengira-ngira, tapi juga belajar dari apa yang dilakukan oleh media-media asing. Di mana media-media asing sekarang sudah pada waktu itu sudah berpikir bagaimana caranya menjelaskan. Ya. Nama kontennya itu sudah explainer. Ya, konteksnya adalah penjelasan. Nah, penjelasan ini memudahkan kita untuk menyampaikan cara storytellingnya, memenuhi unsur storytellingnya jauh lebih mudah. Itulah sebabnya kenapa narasi untuk beberapa kali event di Indonesia, bukan eventnya, peristiwa. Ya, kalau event kesannya sangat acara, tapi beberapa kali peristiwa perjalanan ekonomi, politik, sosial yang ada mungkin 7 tahun kebelakangan ini, narasi pernah beberapa kali melakukan atau paling tidak leading dalam melakukan social movement, leading dalam sebuah gerakan sosial gitu. Kita tahu, saya mulai masuk. Mungkin teman-teman ingat, seharusnya ada gambar di sini, tapi nggak muncul ya. Mungkin teman-teman ingat di sebelah layar kiri Anda semua nih harusnya ada gambar dari yang saya ambil dari Instagram tentang peristiwa yang terjadi pada 2024 lalu, Indonesia darurat. Mungkin teman-teman ingat kasus itu ya. Bagaimana itu bermula dari sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang ingin menggugat keputusan keputusan KPU berkaitan atau keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan pengajuan kandidat calon wakil presiden yang saat ini sudah jadi wakil presiden, maksudnya diduga ada konspirasi di sana, gitu. Masyarakat dirugikan. Itu muncul sebetulnya kalau kita perhatikan beberapa hari setelahnya ada social movement. Pada saat media tidak sadar, pada saat kita tidak paham tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, walaupun disampaikan secara terbuka, tapi redaksi menganggap bahwa ada unsur rasa yang tidak adil atas keputusan itu. Walaupun kita tahu jangan-jangan kita tenggelam dalam motif politik yang memang dikembangkan oleh lawan politiknya. Tapi kita tahu karena ini adalah persoalan hukum yang sangat positif, ya, hukum yang normatif, dan menyentuh rasa ketidakadilan kita. Maka kita melakukan kampanye besar-besaran. Kita menyebutnya kampanye sekaligus juga edukasi. Itu diputuskan dalam sebuah rapat pimpinan hanya dalam waktu 30 menit saja. Kita melihat ada yang masalah, ada yang bermasalah dengan kasus ini, kita putuskan. Lalu kita buat jabarkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan adalah dari kasus ini. Nah, kita tidak sadar bahwa itu akan menjadi sebuah gerakan sosial, walaupun kita create dan kita menyebutnya sebagai agenda setting. Nah, dari sosial media, kita menggunakan seluruh sosial media. You name it. TikTok, Instagram, YouTube, X, Facebook. Waktu itu pengen main Discord kayak di Nepal, tapi kayaknya di sini tidak terkenal, jadi kita off di situ. Hasilnya apa? Kita engage dengan rasa ketidakadilan itu. Masyarakat juga merasa tersadar bahwa ada yang tidak adil dalam keputusan ini. Bahwa orang-orang kaum privilege atau anak cucu oligarki ini bisa menguasai Indonesia. Nah, secara number, ya, secara quantity, apa yang kita dapat dari sebuah campaign itu, yaitu 329 juta plus di seluruh aset platform di narasi,
totalnya ada 170 juta plus di seluruh platform narasi. Waktu itu kita melakukan campaign itu. Nah, apa sih yang kita lakukan sebetulnya? Satu hal, kami juga melakukan strategi selain agenda setting adalah storytelling yang menarik. Gitu. Baik. Oh, ternyata ada. Saya perlu mengklik lagi. Ini saya ambil salah satu ini aja. Apa namanya? Judul aja. Ini aksi yang sudah, dari gambar itu kelihatan bahwa ini aksi yang sudah berlangsung ya setelah beberapa hari kami campaign. Dalam waktu 3 hari saja. Ditambah lagi pada waktu itu kami menggunakan akunnya Najwa Shihab ya. Untuk apa namanya membuat storytelling yang menarik lah untuk campaign akan rasa ketidakadilan yang disebabkan oleh putusan MK ini. Oke, salah satu yang kita gunakan ya setelah storytelling yang sekian banyak adalah melibatkan penonton. Mungkin saat ini sudah tidak aneh tuh AdYours, atau AdYours itu masih digunakan pada waktu itu untuk main iseng-iseng apa namanya bercandaan aja di antara para netizen gitu ya. Tapi kami memanfaatkan tools ini untuk mengajak mereka dalam sebuah kampanye kita, dalam kampanye. Seperti yang teman-teman lihat misalnya, ini tuh bisa menghasilkan bahkan atau di-share pada waktu itu bisa 70.000 lebih yang kita mulai dari jam 9 pagi pada 20 Agustus. Jadi konten saja tidak cukup, pemanfaatan akun sosial media saja tidak cukup, tapi kita butuh kreativitas dalam pemanfaatan sosial media untuk menyebarluaskan ide kita hingga berujung pada gerakan sosial atau social movement. Baik. Nah, di feed ya, ini Instagram aja nih. Itu kami mendapat sekitar 3,5 juta likes, 113 komen ya, akibat emergency Indonesia darurat ini, Indonesian emergency lah kira-kira gitu. Nah, ini kalau dilihat dari angka, engagementnya bahkan sampai 39 juta. Nah, ini kan hanya angka sebetulnya, dan permainan-permainan yang kami gunakan, termasuk soal ini juga, membuat meme, ya, biar sebetulnya kita relevan. Tujuannya kita relevan aja dulu. Kita relevan dengan kebutuhan itu, kebutuhan masyarakat, dan bagaimana caranya itu tersampaikan. Karena setelah itu, kami membuat konten-konten yang sangat explain. Ini contoh misalnya, kenapa misalnya alasan apa namanya? Kenapa kita perlu menggugat atau memprotes putusan MK? Nah, di situ jelaskan tuh, ada eksplanasinya. Jadi dibuat grafis, dibuat video gitu ya. Itu adalah sebuah cerita. Dari judul aja udah kelihatan gitu ya. Kalau ini memang untuk menarik orang supaya relevan dengan isu itu, dengan rasa ketidakadilan itu. Tapi setelah itu kita tidak boleh diam. Adalah membuat eksplanasi, membuat explainer kepada masyarakat, kepada audiens kita, sehingga menghasilkan angka-angka yang ada di sebelah kanan. You can see the number. It's just only the numbers, but the point is how you publish the story and what is the story. Termasuk ini, saya pikir seluruh akun sosial media, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan atas, sebelah kiri atas, ini adalah akun Narasi Newsroom, dan di sebelah sini adalah akun Narasi TV. Intinya kami memanfaatkan seluruh akun sosial media kita, aset sosial media. Nah, dalam menyampaikan itu semua, saya yakin teman-teman sebagian ada yang punya keterbatasan, sebagian bahkan punya kelebihan dalam menggunakan kreativitas menggunakan tools atau konten-kontennya gitu ya, membuat konten-konten. Nah, di luar daripada itu, pengetahuan yang perlu kita pahami adalah soal currency platform. Currency platform ini, saya yakin betul teman-teman ada yang membuat video. Ini ya, kita harus bicara jujur. Membuat satu video, tapi di-publish video yang sama, dipublish untuk
untuk seluruh sosial media. Misalnya begini, buat video pendek ala TikTok, tapi juga di share di Instagram, di share juga di X, di share juga di Facebook, even di share juga di YouTube. Nah, menurut saya, menurut kami memahami, kami mempelajari narasi, mempelajari tim sosial media narasi mempelajari bahwa kita harus sadar setiap platform itu punya currency sendiri. Contoh misalnya, nggak mungkin misalnya kita pernah ada trial and error. Contoh misalnya video pendek yang ada di Instagram, kita posting di YouTube. Walaupun sebenarnya YouTube sekarang sudah punya, sejak 3 tahun lalu sudah punya YouTube Short. Kita sengaja posting di Reels dan nggak works. Dengan modelnya vertikal, ya bukan horizontal, itu nggak works. Atau sebaliknya. Dan dari situ kita memahami sebetulnya dari bentuk-bentuk itu, dari form itu ternyata mereka punya platform sendiri, punya currency sendiri. Dari sisi formnya aja sudah berbeda. And the way we publish, the way we deliver the story juga harus berbeda. Misalnya ala TikTok harus cepat, apakah cocok di Instagram, ternyata tidak, gitu ya. Itu kita pelajari. Nah, dari situ kita harus memahami currency dari tiap platform ini berbeda, maka jangan pernah sekali-sekali membuat hanya dalam satu video atau satu grafis untuk ke seluruh platform. Teman-teman harus punya kekuatan dan kemampuan sendiri mengetahui currency ini, karena currency platform yang berbeda. Maka setiap cerita, even satu cerita, itu bisa kita pecah dengan gaya yang berbeda setiap platform. Kalau itu kita dilakukan, maka kita hanya menyasar satu golongan saja dari netizen itu. Sebab saya punya keyakinan gitu ya, mungkin dari 100% penonton TikTok, ini belum valid. Tapi dari 100% penonton TikTok, itu hanya mungkin sekitar 10% saja yang nonton YouTube yang mereka demennya panjang-panjang. Contoh kedua adalah bagaimana karya-karya in-depth dan investigasi dari narasi newsroom itu tidak pernah di-publish secara gelondongan di Instagram atau di Facebook. Tapi kita mempublishnya di YouTube dengan cara journey. Kita pecah sedikit-sedikit untuk kita arahkan, kita konten journey-kan ke YouTube. Itu caranya. Itu adalah salah satu, bukan storytelling yang ada di cerita, tapi bagaimana kita membuat agenda setting dan storytelling sendiri, namanya content journey ya, journey konten ke arah yang cerita mendalam atau form yang mendalam. Oke, selanjutnya harusnya ini bisa kerol. Nah, salah satu kalau teman-teman lihat, narasi newsroom itu punya konten yang explainer pendek, mungkin sekitar 1 menit. Ada juga yang panjang. Salah satu yang panjang itu sekitar 3-6 menit. Tapi yang paling menjadi andalan, salah satunya, atau konten hero kita selain Mata Najwa, adalah Buka Mata. Buka Mata ini adalah konten investigasi story yang membahas masalah-masalah bukan cuma di dalam negeri, tapi juga kita berkolaborasi dengan di luar negeri. Jadi kita mau relevan juga dengan konten-konten di luar negeri. Saya contohkan konten yang ini. Ini Green Scandal tentang deforestasi yang terjadi di Kalimantan. Tapi kami ingin mengkaitkan persoalan deforestasi ini kepada asing, kepada Eropa, India, Eropa, atau di belahan dunia Amerika, dan juga berpengaruh kepada seluruh kehidupan kita masing-masing. Cerita dari skandal hijau ini adalah ada satu perusahaan besar di Kalimantan yang beroperasi di Kalimantan,
itu melakukan deforestasi, ya, dugaan deforestasi, bahkan sempat terbukti deforestasi. Dia ingin membohongi brand-brand besar di dunia bahwa kayu-kayu, serat kayu-kayu yang diolah menjadi serat viskose dan menjadi produk-produk terkenal, ya, saya nggak mau menyebut produknya, bahan baju atau fashion terkenal, atau ya baju, celana, ya produk-produk tekstil terkenal, itu berasal dari kayu-kayu atau serat viskose yang sudah diolah dari kayu-kayu hasil deforestasi. Nah, kita harus berpikir jangan cuma bercerita tentang deforestasinya saja, tapi juga berpikir bagaimana deforestasi ini berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, atau jangan-jangan kita bertanggung jawab bukan karena kita membiarkan, tapi kita mensupport dalam konteks membeli barang-barang yang berkaitan dengan kasus kehancuran. Nah, ini adalah hasil kolaborasi kita dengan beberapa media yang ada di Eropa. Saya lupa karena ini sudah kita publish sekitar 2 tahun lalu, ya. Dan ini sempat membuat gonjang-ganjing cerita para pemiliknya, gitu. Bukan para pemiliknya, orang-orang besar yang berkaitan dengan perusahaan ini. Itu bagaimana cara kita juga harus relevan dan kita bertahan dengan pilar konten, salah satu pilar konten di narasi. Dan selanjutnya, sebentar, ini harus ada video di roll. Mungkin teman-teman masih ingat tentang kasus atau peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan. Ada sekitar 130 orang, ratusan orang meninggal yang terjadi di Malang, ya. Saya berharap, saya tadi ngintip-ngintip gitu, ya, ada teman-teman dari jurnalis di Jawa Timur juga yang ikut dalam event ini, dalam diskusi ini. Saya senang kalau seandainya kita bisa berbagi persoalan ini. Nah, salah satu cara narasi itu mengembangkan story-nya, bukan cuma explainer, menjawab how dan why yang sudah pasti masuk dalam cerita. Kami juga melakukan investigasi secara visual. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itulah, ya, visual investigation. Tentang apa? Tentang Indonesian football disaster. Apa yang terjadi, kebrutalan yang terjadi di sana, tentang kematian ratusan orang. Saya agak lupa 130 atau 236, 232. Tapi yang pasti lebih dari 100 kalau tidak salah. Bagaimana kita menjawab apa yang terjadi di peristiwa kebrutalan yang terjadi di Kanjuruhan itu bukan akibat tiupan angin yang ditiupkan atau yang diramaikan oleh para buzzer lah. Dari mananya saya tidak layak untuk menyebutnya karena kita tidak bisa membuktikan apa-apa. Tapi kita membuktikan bahwa ketika para buzzer menggiring di sosial media bahwa itu karena angin, even polisinya sendiri menyebut itu karena akibat angin. Kita membuktikan bahwa kasus ini bukan, kematian ratusan orang itu bukan karena angin. Dengan visual investigation ini. Awalnya kita kesulitan karena ada puluhan ribu gambar yang berserak di seluruh sosial media dan kami harus memvalidasi itu. Tim kami berkumpul, lalu kami mencari cara bagaimana caranya kita mendapat metadata dari setiap video yang tersebar luas di sosial media. Dan kita melibatkan mereka. Lalu kita meminta mereka untuk mengirimkan video dalam format khusus, gitu, ya, yang dimana kita mendapat metadatanya, geolokasinya, ya, terutama geolokasinya. Jadi kita tahu bahwa mereka duduknya di mana, gitu, ya, jam berapa, titik koordinatnya di mana, gitu. Jadi kita tahu betul. Ini adalah bagian dari cara kita melakukan visual investigation untuk menjawab persoalan kebrutalan dan pembohongan publik yang dilakukan oleh kepolisian pada waktu itu yang menyebutkan bahwa ini karena akibat angin. Kita bisa membuktikan itu. Dan teman-teman bisa menikmati semua ini di YouTube tentunya. Nah, ini ceritanya.
Oh, ada 135 orang, bukan 200 orang. Ada 135 orang yang meninggal. Kami menyebut metode ini, kan berkembang metodenya ya. Ketika ingin melibatkan publik, kita ingin melibatkan publik bukan cuma mereka memposting atas keinginan mereka. Maksud saya memposting untuk memuaskan bahwa mereka ada di situ, bahwa mereka terlibat di situ, tapi kita ingin melibatkan mereka jauh lebih dalam konteks sebuah karya investigasi jurnalistik. Dan ini adalah yang disebut the power of collaboration, kekuatan dari kolaborasi bersama penonton. Kami sebutnya sebagai crowdsourcing. Sebenarnya ide crowdsourcing ini sudah juga kita gunakan dalam, kalau teman-teman tahu, mungkin yang baru-baru terakhir itu dibuat oleh salah satu jurnalis kita, namanya Apam ya, dalam kasus pembakaran halte di Sarinah yang udah terjadi sebenarnya beberapa tahun lalu, tapi sekarang muncul lagi. Nah, metode crowdsourcing ini saat ini mulai keren tuh, sejak dari Kanjuruhan, peristiwa Kanjuruhan, teman-teman media arus utama lainnya akhirnya menggunakan ini. Ini salah satu cara juga storytelling yang kita gunakan untuk melibatkan masyarakat. Ini adalah sebuah grand strategi, teman-teman. Dalam setiap media, ketika kita ingin tetap relevan dalam konteks penyebaran informasi. Tadi kalau saya pikir bicara konten, tentu setiap media punya caranya sendiri. Tapi yang namanya, kenapa saya bilang demikian? Karena storytelling itu tidak ada rumus yang baku. Ya. Storytelling itu bisa disebarkan dalam konteks konten juga media dan tools. Storytelling itu biasanya melulu bercerita tentang dampak dari sebuah peristiwa atau dampak diawali dari dampak dari sebuah peristiwa, pengakuan orang ya. Itu adalah rumus-rumus yang sederhana. Tapi rumus bagaimana kita engage dengan orang itu teman-teman bisa lihat yang ada di sini, yang ada di hadapan layar teman-teman. Pertama yang kita masih lakukan, ini sebenarnya juga dilakukan oleh para buzzer sih sebetulnya. Secara jujur sebetulnya ini dilakukan oleh para buzzer ya. Tapi kita bisa meniru juga. Ini kita lakukan. Satu, pertama adalah kita memultiply production medium form. Jadi kita jangan cuma membuat karya-karya panjang yang sebetulnya orang malas gitu ya. Saat ini nih Gen Z, terutama Gen Z, malas menontonnya. Kita potong-potong jauh lebih kecil. Itu adalah cara multiply. Potong lebih kecil, disiarkan atau dipublikasi ke seluruh sosial media kita, akses sosial media teman-teman. Even bahkan kalau teman-teman rela mempublikasikannya juga di sosial media sendiri gitu ya, punya kita sendiri. Entah produsernya, jurnalisnya, penulisnya, macam-macam. Dari satu cerita video, bahkan kita membuat grafis-grafis kecil, carousel. Kalau di Instagram kita menyebutnya carousel. Dan, nah ini yang kedua adalah renew thumbnail, layout dan grafis. Kadangkala kita sudah cukup percaya diri membuat satu thumbnail saja untuk YouTube, untuk Instagram, untuk X, TikTok yang nggak ada. Kalau TikTok kayaknya nggak ada thumbnailnya. Untuk Facebook. Tapi teman-teman, kalau kita memahami dari currency setiap sosial media, itu memperbaharui thumbnail. Bahkan kita punya kebiasaan. Setiap kita memposting satu cerita, ya apapun itu, pendek, panjang, terutama yang panjang ya, di atas 6 menit ya, yang medium to long form, itu kita memperhatikan 1 jam pertama. Begitu 1 jam pertama, kita lihat dari sisi captionnya, judul captionnya, dan juga dari thumbnailnya. Kita lihat dulu dari thumbnailnya. Thumbnailnya ternyata nggak engage dengan penonton di YouTube. Penonton di YouTube demennya apa? Ada gambar manusianya misalnya,
besar-besar, tulisannya gede-gede. Nah, kebiasaan kita adalah kita percaya diri dengan satu thumbnail saja, gitu. Ternyata dari hasil pembicaraan kita dengan teman-teman dari YouTube, nggak bisa, Mas. Kalau memang jelek, itu memang bukan cuma karena captionnya aja. Jangan-jangan thumbnailnya. Kita mempraktikkan. Begitu ada konten yang jelek, kita coba ganti thumbnail deh. Minimal dia meningkat. Dia meningkat tuh. Tambah lagi dengan multiply konten. Kita kita uh, kita buat syuting. Jadi ini bukan soal kontennya bagus atau tidak, tapi cara kita juga perlu kita pahami. Dan ini bukan tidak mungkin bahwa media-media kecil di remote area ketika mempraktekkan ini itu menjadi sangat besar. Bukan tidak mungkin ya. Saya ada di tengah kota yang semua infrastrukturnya mendukung. Mungkin perlu dicoba dari teman-teman dari semua strategi ini. Kedua adalah expanding distribution. Expanding ini juga sama seperti multiply. Kalau multiply itu membelah-belah, tapi expanding adalah menyerahkannya kepada seluruh sosial media. Ketika tadi content journey, sama. Kita memahami sebagai content journey. Jadi ada beberapa konten yang dipendek-pendekin, tapi kita gantung. Kalau di dalam video atau di podcast atau kalau zaman dulu yang kepotong-potong iklan, kita sebut sebagai cliffhanger-nya. Kalau mau jelas, ya nontonnya di sana. Ups, kayaknya ada telepon masuk. Bentar. Dan ketiga adalah data driven policy. Bicara soal data driven policy ini, bukan hanya dengan kita mencari isu dan angle yang menarik, tapi teman-teman juga mesti mempelajari kata-kata apa yang bisa kita gunakan di dalam caption. Ya. Atau misalnya jangan-jangan kita belajar dari sebuah data dari penelitian apa. Itu bisa dikategorikan sebagai data driven policy. Ketiga adalah creative copy. Kalau selanjutnya adalah creative copy. Kalau creative copy saya pikir teman-teman sudah melihat ya tadi di atas ada at yours gitu ya. Itu creative content ya. Creative statement itu. Creative statement. Kalau creative copy itu kita membuat relevan dengan anak-anak muda. Dia nggak mau digurui gitu ya. Tapi kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang sangat cair sehari-hari bisa digunakan ke sesama anak muda. Dan yang paling penting ini kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu bukan hanya sesama media, teman-teman, tapi juga dengan penonton. Biar engage. Dan disitulah bisa menciptakan conversation di antara kita. Kolaborasi itu bentuknya banyak. Kalau tadi kita sebutnya crowdsourcing, gitu ya. Kedua adalah misalnya kita meminta, kalau di remote area kita nanya gitu ya, kira-kira bulan depan isu apa yang menarik buat lo ya, gitu. Itu kolaborasi juga, bentuk kolaborasi yang sangat positif. Jadi jangan melulu mereka disuapin, tapi juga mereka butuh ingin dilebarkan, engage dengan kita, adalah kita bertanya bagaimana apa yang mereka butuhkan, needs-nya mereka apa dari informasi itu. Oke. Ini mungkin terakhir, dari semuanya teman-teman. Kalau kita jorok, kalau kita gaduh-gaduh, susah untuk mendapat audiens yang loyal. Jadi media, jurnalisme, apapun itu, karena tujuan kita adalah mendapat public trust, ya, kepercayaan kepada publik, maka yang paling penting adalah kita tahu siapa audiens kita. Seperti narasi yang narasi lakukan, misalnya, mau kamu menggunakan cara rumus ke 10, ke 100 untuk storytellingnya, ketika kita tidak tahu siapa audiens kita, percayalah, itu akan sulit buat kita untuk relevan dengan mereka. Itu sebabnya narasi sebelum membuat media, pada tahun 2017, menentukan dulu archetype kita. The mindful and the nowness, dan kita memfokuskan atau menargetkan pada penonton antara umur 17 sampai 30. Tebalnya di situ ya. Nah, yang nonton sih banyak sampai umur 50 bahkan sampai anak SMP juga ada. Tapi tebalnya di situ. Nah, dari situ
maka kita bisa menjadi relevan dan dekat sama mereka. Dan kedua adalah perlu dicatat, ini bukan perlombaan memang, tapi cara kita, bagaimana kita tetap stay on course dan relevan tadi. Dan yang selanjutnya adalah kita mengetahui yang saya sebut sebagai currency dari sosial media atau sosmed karakter. Itu dari saya, Mas Dava. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laban. Sangat menarik untuk sharing yang telah diberikan oleh Bapak Laban bagaimana narasi menjadi salah satu media yang bisa dikatakan sebagai media yang Gen Z juga ya Pak. Jadi apa namanya menjaring penonton, pemirsa itu juga tidak melalui media yang secara formal, tapi juga menggunakan sosial media yang juga sangat relevan bagaimana dengan kehidupan masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Jadi Pak, di sini kami sudah memiliki beberapa pertanyaan. Mungkin nanti akan saya buka sebanyak 5 buah pertanyaan. Saya izin untuk membacakan terlebih dahulu. Ini dari terima kasih Bapak Laban untuk jawaban dari pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Lanswi dari Medan, Pak. Jadi penilaian Bapak, apakah cerita yang dimuat di media sosial itu sudah akurat dibandingkan yang dimuat di media online atau media cetak? Apakah cerita berbau humanitis di media sosial bisa menjadi sumber untuk menjadi cerita yang akan kita buat? Oke. Tadi poin pertama apa? Kalau poin keduanya saya nangkap. Poin pertamanya apa? Maaf, tidak. Bagaimana, apakah cerita yang dimuat di media sosial itu sudah akurat dibandingkan yang dimuat di media online atau media cetak? Media online ya sosial media juga sebetulnya. Itu cuma cara dipindahkan aja. Sebenarnya begini, narasi itu kan memilih untuk mempostingnya di sosial media. Apakah kami akurat ya? Akurat lah. Saya bisa mengklaimnya sebagai akurat. Pertanyaannya harus dibedakan dulu. Medianya media apa dulu gitu ya. Saya nggak bilang ini bukan soal sosial medianya, bukan soal media online-nya gitu ya. Tapi medianya media apa dulu gitu. Kan ada juga yang media mengaku sebagai media, padahal dia mencomot sana, mencomot sini, mencomot sana, mencomot sini. Jadi dia tuh, gua nggak mau nyebutin ya ininya apa ya. Saya tidak mau menyebutkan apa medianya gitu. Tapi dia hanya comot, jadilah barang. Nah, untuk mengetahui bahwa dia akurat atau tidak, ya kita perlu memvalidasi ya. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui dia asal medianya apa. Itu paling penting. Yang kedua apa tadi poinnya, Dava? Yang kedua itu apakah cerita berbau humanitis di media sosial bisa menjadi sumber untuk cerita yang akan kita buat? Banget, banget. Gini, ini sederhana saja. Narasi itu pernah ngangkat program yang namanya People. Punya program yang namanya People. Humanis sekali. Contoh misalnya dia bercerita tentang ibu-ibu atau kelompok ibu-ibu, komunitas ibu-ibu yang mengurus atau menghidupi bayi-bayi yang dibuang. Gitu ya. Cerita-cerita humanis itu masuk banget itu. Masuk banget ke masyarakat. Segala sesuatu yang tidak terekam ke dunia, tapi kita melihatnya dan punya keunikan. Apalagi cerita-cerita yang sama humanis. Apalagi dengan karakter Indonesia, orang-orang Indonesia yang lebih gampang iba gitu ya, lebih gampang iba. Itu bisa masuk. Kedua, baru-baru ini karya narasi Newsroom itu menjadi pemenang salah satu cerita in-depth dari lembaga PBB dari UNICEF, gitu ya. Ceritanya sangat humanis. Dia bercerita tentang anak-anak yang terpinggirkan akibat kasus deforestasi yang ada di Papua. Yang kita ceritakan tuh bukan hanya tentang alam toh, tapi kita cerita tentang dampak yang berlangsung akibat hutan kepada manusia, deforestasi ini.
dan menjaga alam jauh lebih penting. Kira-kira begitu. Jadi poin cerita tentang manusia itu jauh lebih kuat. Dulu ada satu influencer, mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya Nes Daily. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman tahu ya. Nes Daily itu terkenal karena dia bercerita tentang manusia. Nes itu kan bahasanya kata dari manusia. Toh? Jadi memang cerita tentang manusia itu lebih lekat dengan kita, dengan media, lebih relevan untuk bukan dipergunjingkan, jadi tapi diangkat. Entah yang memang optimistik, entah yang pesimistik, tapi cerita tentang manusia jauh lebih penting. Silakan. Bapak. Baik, terima kasih Bapak Laban untuk jawabannya. Selanjutnya dari Bapak Arif dari Berita Jateng, Pak. Bagaimana posisi narasi sebagai media yang posisinya berada di tengah saat mengunggah campaign di Instagram seperti Indonesia Darurat atau 17+8 kemarin? Dan apakah langkah kampanye seperti itu tidak rawan dan menjadi bumerang dipakai untuk menyerang kembali ke narasi, Pak? Otomatis. Kita harus siap ya. Maksudnya gini, banyak pertanyaan mendasar misalnya. Atau ini apa namanya? Ada pertanyaan mendasar yang sangat filosofis. Media atau jurnalisme itu apakah perlu berpihak atau tidak gitu ya? Atau jangan-jangan ada yang menganggap ada juga aliran-aliran yang menganggap bahwa media tidak boleh berpihak, pers tidak boleh berpihak, jurnalisme tidak boleh berpihak. Saya secara pribadi menganggap sebaliknya, gitu ya. Secara politik memang kita tidak boleh berpihak kepada kanan dan kiri, tapi saya meyakini bahwa kita harus berpihak pada kepentingan publik. Jadi keberpihakan kepada kepentingan publik itulah yang membuat kita menjadi di tengah. Dan bukan tidak mungkin karena kepentingan publik itu, karena kita berpihak kepentingan publik, kita menjadi diserang. Misalnya serangan kepada narasi dan tim narasi newsroom itu sudah kita alami berkali-kali. Teman-teman mungkin ingat tahun 2022 kami menjadi salah satu 2022 atau 2023 ya, saya agak lupa. International Federation of Journalism mencatat bahwa kasus hacking atau digital attack terbesar kepada media di media yang di dunia ini adalah di narasi. 40 orang kita di digital attack, kita di tapping, gitu ya. Itu catatan dari AFC. Dan website kita bahkan dikirimi pesan diam atau mati. Teman-teman bisa posting browsing itu di Google atau di mesin pencari lainnya lah, atau mungkin di AI gitu. Bisa kelihatan tuh kasusnya. Konteksnya saya pikir itu. Konteksnya campaign ini kita berpihak kepada masyarakat. Kepentingan publik. Itu sih penting. Kedua, ini soal pemerintah yang sangat sensitif dan maraknya bahasa dikerahkan, apakah langkah kampanye itu tidak rawan menjadi bumerang? Itu mau dapat otomatis deh. Nggak usah diomongin deh. Najwa aja yang kadang-kadang tidak berkait langsung dengan pemberitaan di narasi newsroom misalnya, itu juga kena. Karena apa? Dia sebagai founder. Itu resiko-resiko yang perlu kita mitigasi, tapi kita tidak perlu takut, menurut saya begitu. Gitu, Mas Habibie. Mas Baik. Arif. Terima kasih Pak Laban. Selanjutnya ada dari Harian Star, Pak, dari Puput. Untuk berita atau konten-konten singkat di sosial media, bagaimana narasi memilih visual teks dan audionya, Pak? Bagaimana menentukan angle yang tepat ketika durasi konten sangat terbatas? Kalau tadi ingat mungkin ya, Palki Sharma bilang ada satu pertanyaan ya, gimana kalau soal tulis gitu. Nah, Palki tadi menyebutkan jelas tuh, lo kalau mau nulis satu kalimat satu arti, gitu ya. Nah, bagaimana dengan angle besar? Angle besar juga demikian sih sebetulnya. Kadang-kadang tim investigasi itu atau tim indep itu paling ribet sebetulnya di antara teman-teman yang mengerjakan daily. Karena dalam perjalanannya sepanjang membuat in-depth reporting 2
bulan, 3 bulan, 5 bulan, itu banyak banget informasi yang masuk berserakan. Gitu. Kita rapikan satu-satu. Gitu ya. Tapi angle yang menarik itu adalah angle soal dampak. Angle yang paling mudah yang kita masukkan adalah dampak kepada manusia dan dampak kepada lingkungan yang berpengaruh pada manusia. Lagi-lagi angle itu paling mudah, angle yang paling mudah. Dan dengan dari informasi yang berserakan itu kita harus rela membuang sisanya yang memang tidak tidak terkait langsung. Itu jauh lebih mudah ketimbang kita memaksakan semua belanjaan yang kita dapat, belanja konten yang kita dapat untuk kita masukkan semua dalam konten. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Laban. Ini dari Artaya Art News, Pak. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir. Bagaimana cara agar kita bisa bersaing konten sosial media? Biasanya kopi dari sumber berita yang ada. Bagaimana caranya, Pak, untuk bersaing seperti itu? Saya butuh supaya jelas dari pertanyaan ini, boleh nggak Artaya langsung sharing ke kita, Mas Dava? Oke, mungkin dipersilakan untuk dari Artaya Art News agar pertanyaan lebih jelas dan dapat langsung dijawab sama Dipahami, ya. dari Bapak Laban. Mungkin dia punya cerita. Halo, Halo, silakan. kedengeran Pak ya? Ya. Kita biasanya kan di media sosial itu kan banyak mengcopy dari sumber-sumber berita gitu. Tapi dia pintar menentukan gininya, angle-nya gitu. Karena kan dia lebih viral ketimbang media-media yang ada gitu. Gitu. Oke, saya kayaknya paham nih maksudnya. Supaya saya tidak keliru ya. Jadi ada media-media, bukan media. Saya kalau mau menyebut mereknya kayaknya nggak ini. Brandnya, menyebut brandnya agak nggak enak. Ada media-media yang mungkin mengklaim sebagai agregator, gitu ya. Dia mencomot begitu aja. Mungkin begitu ya. Saya takut keliru. Mencomot dari kita, itu kita bisa protes, teman-teman. Ini saya sebetulnya jujur, saya agak kebingungan, Dava, dengan pertanyaan ini. Bagaimana caranya agar kita bisa bersaing dengan konten sosial? Biasanya copy dari sumber berita yang ada. Iya, sepertinya Oke lah, seperti yang mencopot-copot seperti itu, Pak. Iya ya, mungkin itu ya. Ada beberapa tuh yang terkenal banget ya, yang coba dikelola oleh 2 atau 3 atau 4 orang gitu ya. Dia jauh lebih terkenal dan mengklaim sebagai media yang dipercaya. Padahal dia tidak melakukan verifikasi. Ini sebetulnya bukan kesalahan kita juga, Mas Ataya. Kadang-kadang memang literasi terhadap netizennya juga yang kita perlu kita perlu edukasi ya. Tapi fenomena ini nggak bisa kita bantah. Fenomena ini terjadi. Ada satu media besar yang akhirnya protes kepada si media-media yang mengagregasi konten-konten ini, dibuat cuma judulnya doang, terus lagi caption entah dalam bahasa Inggris, entah dalam bahasa Indonesia, kayak gitu-gitu kan. Terus diklaim bahwa dia lebih terkenal padahal dia ngajak duit. Ya. Dan sekarang dia menduplikasi dirinya menjadi banyak, menduplikasi dirinya menjadi banyak akun sekarang. Nah, kita agak sulit sebetulnya, tapi undang-undang pers itu melindungi kita dari itu. Rejim undang-undang pers melindungi kita dari itu sebetulnya. Kita bisa mengkontak yang bersangkutan supaya jangan lagi mengutip dari kita, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersaing? Sulit. Caranya kita bersaing itu bukan tidak bisa, sulit tapi tidak bisa. Tapi saya pikir konten kalau kita pertama adalah kita mendapat kepercayaan publik. Mendapatkan kepercayaan publik dengan konten-konten yang sangat berbeda. Lalu grand strateginya sudah saya ungkapkan tadi, gitu. Bikin aja banyak multiply konten dengan kekuatan sosial media yang jauh lebih oke. Tapi lagi-lagi karakteristik kontennya itu jangan ikutin yang lain-lain. Harus berbeda. Misalnya tadi contohnya Kanjuruhan gitu.
Orang Kanjuruhan update terus, ngeramein jumlahnya berapa gitu ya. Terus ada klaim dari polisi misalnya itu karena akibat tiupan angin. Yang orang tidak yang media harus utama tidak mau menjawab adalah mendebunking pernyataan-pernyataan itu. Nah, itu tugasnya kita gitu. Tugasnya media tuh itu. Supaya kita nggak tenggelam, ikut masyarakat itu tenggelam. Ketika kita menghadirkan perspektif yang baru, kita nggak usah repot deh. Nggak usah repot kita berlomba dengan konten-konten media sosial yang udah rame. Nggak usah. Kita menjawab 1-2 pertanyaan yang nggak dijawab. Otomatis orang akan beralih ke kita. Itu sih. Grand strateginya secara umum itu bisa lihat dari yang tadi saya share. Silakan. Ada yang lain? Boleh. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga mengingat keterbatasannya waktu Pak. Jadi ini dari Muhammad Ali Muharram. Bagaimana cara untuk memformulasikan pertanyaan yang dapat kena dengan target audiensi? Lalu bagaimana cara adaptasi dengan target audiensi itu Pak? Nah, kalau target dari audiens itu sebetulnya kita menentukan sejak awal gitu ya. Tapi bukan tidak mungkin juga teman-teman yang sudah jalan medianya udah puluhan tahun, belasan tahun atau bukan berarti dia nggak bisa riset kembali gitu ya. Bukan meresearch tapi meriset kembali, meresetting kembali objektif di awal. Bukan nggak mungkin. Contoh misalnya saya contohkan Republika. Republika itu adalah grup media besar. Tapi silakan dilihat, di-compare Republika 3 tahun lalu dengan Republika yang sekarang. Beda banget. Ya, beda banget. Gayanya beda gitu ya. Memang akan bleeding di awal karena dia menggeser penontonnya, pembacanya ya. Pertama memindahkan dari cetak ke digital aja udah repot gitu ya. Walaupun dia dari dulu sama seperti Tempo, sama seperti Detik, dia sudah punya republika.co.id. Tapi gayanya gaya masih lama. Tapi 3 tahun, 2 tahun ke belakang dengan perubahan pemret gitu ya, strukturnya berubah, jauh lebih compact, anak-anak muda juga gitu ya. Dia sekarang jauh lebih punya penetrasi kepada publik. Karena kontennya berbeda, nggak ngejar kecepatan lagi, nggak ngejar kebaruan tetap, tapi nggak ngejar kecepatan, tapi ngejar kedalaman. Ternyata ngejar kedalaman. Jadi dia menjawab how dan why. Dan cara mereka mempublikasinya juga berbeda dengan copy atau caption yang berbeda. Sekarang relevan ya, itu sih Ali yang perlu kita lakukan biar kita tetap stay on course dengan media kita. Media Baik, kita tetap stay on course maksudnya. siap. Baik, Oke. terima kasih Bapak Laban untuk sesi diskusi yang sudah Bapak bawakan, juga bagaimana presentasi yang sudah Bapak bawakan, serta tanya jawab yang sangat interaktif dari para peserta juga dengan Bapak sebagai speaker pada sesi hari ini. Mungkin sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan juga atas kesempatan Bapak untuk bisa sharing dan juga bisa berdiskusi dengan kami di acara Voice of Tomorrow pada hari ini. Mungkin selanjutnya saya izin untuk mengembalikan kepada Bapak Sachin. Yes, Dava, terima kasih. Pak Laban, terima kasih sekali Pak. Itu sangat menarik itu sesi Anda. Saya lihatnya juga banyak materi yang bermanfaat buat semua jurnalis-jurnalis. Dan saya juga mau mungkin kapan-kapan kita ketemu di Narasi TV. Salam buat semua di Narasi TV Pak. Baik, Pak Sachin. You're welcome. Yes. So hari ini saya baru dapat juga pesan dari Palki Sharma. Dan Palki juga sangat suka dengan program ini. Beliau bilang
Actually, there is some words she shared for everybody here. She said, thank you for the kind words. It was very engaging, and kudos to you and your team for launching this initiative. It's a great way to connect to the young journalists. So I think she has given some good encouragement for our team. I'm very proud of our team. And Pak Laban juga mohon Pak, kapan-kapan ada waktu untuk kasih testimonial biar kita bisa manfaatkan ini untuk menjalankan program. Karena program ini is free, we don't charge anything for it. It is to improve the quality of the journalism and also serve like a classroom and master class, Pak. And we are happy that ada orang-orang yang capable seperti Pak Laban yang hadir hari ini untuk menjalankan ingin dengan sangat baik. Thank you so much Pak Laban, and you have a good weekend. Untuk semua teman-teman di dari India News Desk, saya kasih salam buat semua wartawan yang hadir hari ini. And we look forward to the next session, which our head of India Media, Ibu Tika Vidyaningsi, will share with you. And I think, we have to give a lot of credit to Ibu Tika for putting this program together, along with Dafa and Rafi and everybody else on the team. Thank you very much. Back to you, Pak Dafa. Thank you so much, Pak Sachin, for your closing remarks here in our fourth session. Thank you so much to all the participant. Terima kasih banyak Bapak Laban. Saya ucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Dan saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Have a good weekend, everybody.